jumpa kita pada sesi yang kedua tentang belajar Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat perhitungan dengan menggunakan logika, matematika, dan statistik. Pada pertemuan kali ini saya sudah membuat tabel di mana ini adalah kolom A dan kolom B, dan ini ada angka-angka yang sudah saya bikin untuk mempercepat saja. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang logika, ya, dan perhitungan di dalam statistik. Di dalam statistik itu salah satunya adalah mencari rata-rata, maksimum, minimum. Ini yang paling gampang saja, ya. Nanti ada lagi yang lain-lainnya, ya, ada deviasi, ada standar, dan seterusnya, itu ada semuanya. Nah, kita akan coba kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu apa? Rata-rata adalah merupakan jumlah dari angka ini semuanya, ya. Jadi ini kita jumlah auto sum sebelah kanan di sini. Kita enter, jumlahnya ada 45. Ya. Sekali lagi di dalam Excel kita tidak perlu harus menghitung satu-satu, tetapi kita cukup menarik garis saja. Jadi ini peta 45. Kemudian kalau untuk yang B, rata-ratanya kita tinggal klik, tarik ke samping. Nah, ini juga jumlah, ya, ini jumlah. Kalau kita ingin membuat ini supaya tidak bergandengan, ini kita blok, ya, seperti kemarin. Kita insert, kemudian klik, nah maka dia akan berubah di bawahnya. Atau kalau ingin dua, ini klik, insert. Nah, ini supaya ini tidak ada warnanya, saya kosongkan dulu biar tidak mengganggu. Ini border, no border, ya. Oke, ini adalah jumlah dari nilai A dan B. Ini turun ke bawah, ini turun ke bawah, ya. Nah, sekarang rata-rata itu berarti kita isi rata-rata yang mana? Rata-rata A. Rata-rata A itu artinya bahwa jumlah ini 45, ya, jumlah 45 dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 45 dibagi dengan 7. Tetapi kita menulisnya tidak 45 dibagi 7, tapi klik di sini, kasih tanda sama dengan rata-rata, itu tulisannya adalah average. Begitu kita tulis average, di sini ada tulisan average ini, ya. Kita klik di sini average. Nah, yang kita rata-rata mana? Kalau yang rata-rata kita yang di sini, kita klik, tarik ke bawah, kurung tutup. Artinya apa? B12, B18, berarti pada kolom B baris 12 sampai dengan 18. Kita enter. Maka inilah rata-rata. Saya ulang lagi. Yang B, klik di sini dulu, sama dengan tulis dulu average ini, kurung buka, blok dulu mana yang mau dihitung. Kalau sudah, klik di sini, enter. Itu rata-rata. Kalau maksimum berarti sama saja, sama dengan maksimum. Nah, di sini sudah ada maksimum di sini, kurung buka, yang A. Artinya apa? Maksimum itu adalah nilai tertinggi. Kita bisa lihat di kolom A, nilai tertingginya adalah 9. Maka ini kita tutup, enter, 9, ya. Yang B juga sama dengan max, ya, kurung buka, ini kurung tutup, 9. Ternyata sama, 9. Minimnya, jadi kalau minimum sama dengan tulis min, ini tidak pakai kurung, min, enggak, kurung tutup, enter, 3. Artinya link kecil 3. Yang ini pun juga pasti juga akan sama dengan min dalam kurung blok
Nah, sekarang itu untuk mencari rata-rata, maksimum, minimum. Nah, kita bisa juga mencari ada berapa yang nilainya, jumlah ya, jumlah nilai ya lebih dari 6 misalnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah nilai yang lebih dari 6. Lebih dari 6 itu maksudnya bagaimana? Lebih dari 6 itu misalnya 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita klik di sini ya. Kemudian sama dengan kita tuliskan count if ya, count if. Count if artinya count itu menghitung. Apa yang dihitung? Jumlah angkanya. Count if ya, count if. Klik di sini. Kemudian koma. Nah, untuk suatu pernyataan statementnya adalah dengan tanda diawali tanda petik. Nah, sekarang apa? Kita menuliskan lebih dari 6. Jadi tinggal lebih dari 6. Kurung tutup. Nah, ini coba bisa lihat count if. Count menghitung dengan syarat pada ring ini A semuanya koma dengan ketentuan lebih besar dari 6. Artinya berapa? Ya nanti mulai dari 7, 8, 9. Ada berapa? 3. Oh, ada 4. 4 lebih dari 6 itu berarti mana saja? Coba kita 1, 2, 3, 4. Ya, 6. Lah, 6-nya kok tidak terhitung? Tidak, karena ini lebih besar daripada 6. Tetapi kalau kita misalnya 6-nya kita ikutkan, maka lebih besar atau sama dengan 6. Ya. Jadi di sini sama dengan count if. Ini ada count if. Nah, ini ada count if. Kita blok lagi. Klik di sini, blok lagi. Koma, tanda petik lebih besar atau sama dengan 6. Tutup. Oh, ada yang salah tulisnya. Oh, ini kurang. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ini artinya apa? Bisa kita lihat Microsoft Word menemukan sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Nah, ini kesalahannya kalau kita klik di sini, apa kesalahannya? Kesalahannya adalah bahwa di sini tidak ada tanda lebih, tanda apostrofnya, atau dia penulisannya salah di sini. Coba ini bisa dilihat ya. Di sini kesalahannya titiknya harusnya tidak di sini, tetapi di belakang. Ya. Nah, jadi tulisnya seperti ini, tinggal enter. Ya. Ada 5. Kenapa ada 5? Coba kita lihat karena tadi sudah dikatakan bahwa lebih besar atau sama dengan 5. Jadi 6-nya ikut 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau kurang dari 6, ya tinggal dibalik saja nih. Berarti tandanya nanti kurang dari atau seperti ini. Ya. Enter. Kurang dari 6. Ya, enter. Ada 2. Jadi hanya 3 dan 5. Begitu juga dan seterusnya untuk yang angka sini. Ya. Kita bisa saja dengan cara yang lain, yaitu kita menggunakan filter. Ya, apa yang kita filterkan? Yang kita filterkan seperti ini. Ini kita klik di sini di blok. Di sini sebelah kanan ada sort and filter. Nah, sort and filter ini kita bisa membuat sort A to Z, ascending ya, atau descending. Jadi bisa kita urutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Tapi kalau kita filter, klik kita filter di sini, maka nanti di sini akan muncul. Ya, ini di sini akan muncul tanda seperti ini. Nah, di sini saya akan mencari yang hanya nilai 6 saja. Ya. Saya tinggal klik sini tadi. Tik. Ini tidak select all, tapi saya hanya klik 6. Kita klik OK.
maka hanya akan muncul yang 6 saja. Atau saya akan mencari nilai angka 5 dan 6. Ada tidak 5 dan 6? Oh, ternyata ada 5 dan 6 seperti ini. Ya. Kalau kita ingin mencari misalnya text filter equal, ini artinya apa? Kita bisa memberikan persamaan lebih dari 5 misalnya. Kita klik OK. Ini tidak mau. Klik filter equal. Oh, bikin width. Nah, bikin width mulai 5. Ini bikin filter. Oh, ini not containing, ada and with contain. Does begin let content and lebih besar, mana lebih besar. Nah, ini lebih besar atau sama dengan, ini equal, does not equal, tidak sama dengan, is greater than. Nah, kalau kita klik greater than itu berarti lebih besar daripada 5. Nah, kita tulis saja 5, klik, maka dia akan muncul lebih besar daripada 5. Ya, klik di sini text filter, di sini yang equal. Nah, ini ya, atau customnya di sini custom. Ya, kalau custom kita cari di sini. Nah, ini ada banyak sekali, lebih besar atau lebih kecil daripada 5 dan seterusnya. Ini sama. Jadi kalau yang di sini tinggal klik di sini sort filter. Nah, custom, ini yang custom. Ya, customnya oke. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kalau kepengen memunculkan semuanya, tinggal di select all. Jadi, ya. Nah, sekarang di sini saya akan membuat sebuah logika, di mana logikanya ini nanti dengan persamaan benar untuk nilai A lebih besar daripada B. Jadi kalau A-nya 3 dan B-nya 3, ini tidak memenuhi syarat A lebih besar dari B. Berarti apa jawabannya? False atau salah. Tapi kalau nanti pernyataan ini A lebih besar dari B, maka pernyataannya menjadi true. Saya ulang lagi. Ini artinya pernyataan bahwa A lebih besar dari B, A sama dengan B, A kurang dari B, A lebih besar atau sama dengan B. Nah, saya akan memberikan tanda jika A lebih besar dari B, maka nyatakanlah dengan true atau benar. Ya. Kalau A lebih kecil dari B, maka false. Kita lihat. Angka yang pertama adalah sama dengan, ya, di sini A lebih besar daripada B. Kita enter, jawabannya false. Kenapa begitu? Karena 3 itu sama dengan 3. Kita sekali lagi tidak melihat angka, tetapi kita melihat sel. Saya ulang lagi. Di sini pernyataannya adalah A lebih besar daripada B. Artinya jika A, kolom A di sini semuanya itu lebih besar dari B, maka nyatakanlah itu benar. Ya, karena di sini pernyataannya A lebih besar dari B. Tapi kalau pernyataannya salah, ternyata A-nya itu lebih kecil daripada B, maka tulislah dengan false. Langkahnya sani, sel A lebih besar daripada B. Jawabannya false. Kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Maka langsung otomatis komputer akan mendetek bahwa yang A lebih besar daripada B dengan pernyataan true. 3 dengan 3 false.
7 dan 8 false. Kenapa? Karena 7 lebih kecil daripada 8. Sementara di sini pernyataannya adalah A lebih besar daripada B. 6 lebih besar dengan 4, betul. 9 ini salah, 8 betul, salah, salah. Sama saja dengan seperti ini. Ini kalau sama dengan di sini A sama dengan di sini. Betul. Kenapa? Karena pernyataannya A sama dengan B. Di sini 3 benar. Yang lainnya bagaimana? Kita tarik ke bawah. False, false, true. True berarti 9. Jika kalau itu sama maka dia true. Kalau kurang, nyatakanlah kurang. Berarti A kurang dari B. Kita nggak lihat angkanya, tapi lihat selnya. False. Kita tarik ke bawah. True. Nah, sekarang kalau ini A lebih besar atau sama dengan B. Artinya bahwa jika ada yang lebih besar daripada B, maka itu benar. Tetapi kalau ada yang sama, itu juga dianggap benar. Karena apa? Karena A lebih besar atau sama dengan B. Jadi sama dengan A. Ini tulis seperti ini dulu. Ini A lebih besar atau sama dengan B. Nah, dia true. Kenapa? Karena 3 lebih besar atau sama dengan 3. Ini kita tarik di sini jadi seperti ini. Oke. Ya, inilah Excel ya. Jadi dia bisa membuat true atau false. Nah, sekarang bagaimana? Bisa nggak kalau misalnya ini saya ganti bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia? Nah, ketika kita dengan cara bahasa Indonesia ya, ini saya copy dulu. Kalau dengan cara Indonesia, caranya berbeda lagi ya. Jadi klik di sini sama dengan jika, if ya, ini sudah pakai logika. If jika dalam kurung. Nah, di sini adalah if logical test value true atau value is false. Jika ya, pernyataannya jika ini A ya lebih besar dari sel B, maka tanda maka itu diawali dengan koma. Nyatakan bahwa itu adalah benar. Atau mungkin bisa benar, saya ganti dengan kalimat yang lain. Lebih besar. Oke. Nah, jika ini sel ini lebih besar daripada ini, sel B, nyatakan dia dengan lebih besar. Caranya adalah B12 lebih besar dari C12. Sekali lagi kita tidak bicara angka, tapi kita bicara sel, karena angka itu bisa dirubah berapa dengan angka berapa saja. Nyatakan bahwa koma ini harus ditandai, kalau kita nanti akan menjadi kalimat harus ditandai dengan tanda apostrof lebih besar. Jadi kalau B12 lebih besar dari 12, maka itu namanya lebih besar. Kalau tidak, artinya apa? Artinya adalah lebih kecil. Ya. Lebih kecil apa? Ya udah, supaya tidak bingung. Ini misalnya A lebih kecil dari B. Tanda pentung. Yang ini lebih besar. Tulis saja A lebih besar daripada B. Nanti akan muncul itu tulisannya. Kalau sudah, ini ada tanda kurung buka, maka di sini akan ada tanda kurung tutup. Kita enter. Nah, yang muncul yang terjadi apa? Yang terjadi di sini adalah coba kita lihat bahwa A, B berarti A lebih besar atau lebih kecil dari B. Karena pernyataannya kalau tidak A maka kalau tidak besar maka lebih kecil. Ini kalau kita tarik apa yang terjadi? Klik di sini. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Coba kita lihat benar apa tidak. Lebih kecil A, B ya. 7 lebih kecil dari 8.
lebih besar A daripada B. Nah itu ya. Ini adalah cara penulisan yang sederhana. Bagaimana kalau misalnya lebih besarnya dan lebih kecilnya ini? Nah kita bisa cari lain lagi ya. Caranya sama dengan if jika ini sama dengan ini, ya, maka nyatakan angkanya sama misalnya, ya. Yang satunya apa? Kalau tidak sama, ya berbeda gitu saja. Jadi ini berbeda. Tutup. Nah, oh ya 3 dan 3 angkanya sama. Ini kita cari di sini. Nah, berbeda angkanya berbeda, A dan B berbeda. Kalau ganti gimana? Ya udah double klik lagi, ini diganti. Karena A angkanya sama dengan B. Berarti ini tambah aja A berbeda dengan B, misalnya kayak gitu. Tapi nanti bebas, boleh ditulis siapa saja, asal bebas. Nah, ya ini tarik ke bawah. Ya, jadi ini adalah logika dari pembuatan persamaan dengan Excel. Ya, jadi ini setiap penulisan dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang kalau misalnya saya tadi udah mencari di sini, ini saya sort di sini, filter saya sudah bikin filter di sini, ya. Kemudian sort filter customer, sorry, ya. Nah di sini saya klik di sini. Nah di sini apa? Saya klik semuanya, kosongkan semuanya dulu, select all. Saya hanya ingin melihat yang duku. Klik ada nggak duku di sini? Maka muncul duku. Ya. Kalau tidak semuanya, klik di sini, select all semuanya, maka muncul semuanya. Nah, terus kemudian Excel ini merupakan bentuk nama file, namanya belajar Excel. Jadi kalau dicari filenya belajar Excel. Tetapi di dalam Excel ini ada lembaran-lembaran kerja di dalamnya. Ya, jadi judulnya itu adalah belajar Excel, tetapi di dalam filenya itu kita bisa punya berlembar-lembar. Yang di sini adalah sheet 1, di sebelah kedua sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Ini ada lembaran. Saya kepingin, oh ini yang masalah perhitungan, saya ganti saja. Klik kanan, rename. Namanya filenya perhitungan misalnya. Nanti yang kedua apa? Yang kedua nanti misalnya saya ganti lagi namanya dengan misalnya logika misalnya. Nah ini jadi kita sudah punya nama perhitungan. Oke, jadi kalau nanti kita membuat, kita bisa lihat, oh di sini perhitungan, ini logika, ini apanya apa. Jadi tidak banyak file, tapi bisa banyak lembar. Oke, kita lanjut lagi. Saya sudah memiliki tabel misalnya ini, ya. Saya sudah punya tabel. Tabel yang saya bikin ini bentar, oh nggak ada. Oke, nah ini saya sudah punya tabel di sini, ya. Tabel ini saya bikin, ya. Jadi misalnya ada name, ada nama, ada ujian 1, ada ujian 2. Nah, di dalam perhitungan ini saya akan melihat, ya, nilai-nilai di sini. Apakah nilainya ini sama atau tidak? Atau mungkin saya akan mencoba rata-ratanya. Misalnya sekarang rata-rata. Nah, rata-rata.
Nah, ketika kita bikin rata-rata, kita bisa lihat sini. Jadi, kita rata-rata, kita masih ingat average dalam kurung ini sampai kanan, ya, kita kurung tutup, enter. Oh, rata-ratanya 90, berarti 80 tambah 100 tambah 100 sama 90. Misalnya ini 60, saya ganti ini 70 misalnya, ya. Nah, ini begitu klik di sini average-nya, ya, saya ulang lagi, average rata-rata sama dengan average ini average, double klik, tarik ke kanan, kurung tutup, enter. Ini sudah rata-rata. Bagaimana untuk yang ke bawah? Kita langsung tarik aja ke bawah, sudah jadi, ya. Jadi gampang caranya, sekali saja langsung bisa ke tarik. Ini misalnya sekarang nilainya 430, 90. Oke. Nah, ini ada sebuah kasus ini agak lebih nilai agak lebih sulit ini, ya, nilai ini, tapi ini akan saya ajarkan satu persatu. Misalnya saya akan menuliskan nilai dengan ketentuan seperti ini. Kita bisa lihat di sini nilai-nilainya, ya. Nilai-nilainya 93, 70, 80 misalnya, kan. Ini misalnya si anak ini tidak ikut ujian, kasihan 0, ya. Ini 50 misalnya. Yang kedua kalinya dia nilainya 60 misalnya. Nah, ini kita tarik ke atas rata-ratanya. Yang di sini 40, yang di sini 60, yang di sini 50 misalnya. Kita bisa lihat rank nilai terendah berapa ini? 60. Yang tertinggi berapa? 93. Kalau ini misalnya banyak sekali angkanya, kita sama saja lihat ini sama dengan max misalnya tadi. Maksimum nilainya berapa nih, biar daripada kita nyari-nyari berapa ini? Oh, 96. Nilai terendahnya berapa? Ini maksimum. Ini minimumnya. Minimumnya berapa? Sama dengan minimum dalam kurung, kita blok di sini, enter. Oh, 36, berarti ranknya terendah 36 sampai dengan 40, ya. Oke, coba kita pindah dulu di sini. Oke, kita pindah di sini, ya. Nah, sekarang nilai, kita akan coba ketentuan nilai. Apa ketentuannya? Ketentuannya misalnya nilainya di atas 90, nilainya adalah A. Antara 80 sampai dengan 90, nilainya B. Kemudian nilainya 70 sampai dengan kurang dari ini 80, 90, terus kemudian 70 sampai dengan kurang dari 90, ya, nilainya C. Selebihnya ABCD kurang dari 70, nilainya D, ya. Jadi berapapun angkanya ketika di atas 90, maka nilainya pasti A. Kalau antara 80 sampai dengan 90, dia nilainya B. Kalau dia nilainya 70 sampai dengan kurang dari 80, berarti kan 79,9999999, itu nilainya C. Karena apa? Karena nilai ini tidak boleh sama. Kalau ini 80 sampai 90 B, terus 70 sampai 80 C, kalau dia dapat nilai 80, dia bingung pasti. Ya, makanya dibuatlah samaan bahwa kurang dari 80 satunya. Nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini adalah nilai rata-rata. Rata-ratanya sudah dibuat belum? Sudah. Kita sudah buat seperti ini.
Sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama adalah sama dengan, hitungannya adalah if to if dalam kurung yang sebagai patokan yang mana, G2 atau yang pertama kali ini. Jika sel ini, kita nggak usah bicara masalah nilai, tapi bicara tentang sel. Ingat baik-baik. Jika, ya, ini saya besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Sama dengan jika if nilai rata-rata ini lebih besar ini dari 90, ya, maka nilainya A. Oke, ya, coba kalau seperti ini saja sudah benar tidak? Kita lihat dulu, kita tutup, kita coba tes. False. Nah, kenapa false? Karena jika nilai di atas 90, dia akan A. Berarti kalau ini ditarik ke bawah, oh ternyata sudah ada yang A. Karena apa? Karena nilainya di atas 90, yang ini di atas 90 nilainya A. Kita lagi, double klik lagi. Berarti benar. Kalau udah benar, kita koma lagi. Yang kedua pernyataannya, jika if lagi kurung buka, ini sel di sini, G2 juga ini di sini. Sekali lagi, kita tidak boleh melihat angkanya, tapi kita bicara sel. Jadi angka itu bisa dirubah. Jika yang pertama tadi ini 90 lebih dari A ini, sekarang yang tentuan 2 antara 80 sampai 90 nilainya B. Artinya lebih besar daripada 80, ya. Ini bacanya kan antara 80 sampai dengan 90, ya. Tetapi di atas 90 nilainya sudah A. Jadi ini 80 nilainya B. Kita lihat sekarang. Kurungnya ada berapa ini? 1, 2 yang buka. Berarti di sini harus tambah kurung 1 lagi. Kita lihat. Masih false. Karena apa? Ini masih di bawah 80. Kita coba lagi. Tarik ke bawah. Ini sudah muncul nilai B. Kenapa begitu? Karena tadi dikatakan bahwa nilai 80 sampai dengan 90 nilainya B. Ini 86, 86, 86, 86. Kalau ini saya ganti menjadi 70 misalnya, hasilnya 76. Berarti dia di bawah 80. Berarti dia tetap false. Tapi kalau ini saya ganti, misalnya sekarang saya ganti 80. Ini saya ganti 80. Yang ini saya ganti 80. Rata-ratanya berapa? 80. Ya. Nah, kenapa kok dia tidak bisa dapat nilai B? Karena di sini ada yang salah di dalam penulisan program. Lihat baik-baik, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah ketika di sini menyatakan 80 sampai dengan 90, berarti 80 nanti ikut mendapatkan nilai B. 90 ikut mendapatkan nilai B. Oke, kita lihat sekarang tulisannya di sini. Nah, kita lihat. Ini artinya bahwa nilai di atas 90. Tapi kalau yang di sini di atas 80. Supaya 80-nya nanti dia ikut seperti dalam rumus di sini, maka kita tambahkan angka sama dengan. Ya, kita sama dengan 80. Kita enter. Ini false,
kita tarik di sini. Maka sekarang coba kita lihat yang nilainya 80, maka mendapatkan nilai B, 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 B. Oke, kenapa tadi kesalahannya? Karena kesalahannya di sini adalah ketika kita menuliskan di sini itu tidak pakai sama dengan. Kalau ini tidak pakai sama dengan, artinya bahwa sel G2 di atas 80. Nah, 80 ikut enggak? 80 tidak ikut. Oke, itu ya. Nah, sekarang udah betul. Sekarang ini 70 kurang dari 80. Berarti kita klik lagi. Kita teruskan lagi di sini. Betul ya? Koma lagi, kita teruskan. If jika dalam kurung masih yang di sini lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya apa? Nilainya C. Nah, kalau di atas di sini 70-80 C, di bawah itu apalagi ada enggak? Oh, nilai D. Ada pernyataan kan di bawahnya? Tidak ada. Ya sudah, berarti yang kemungkinan terakhir adalah kalau tidak semuanya, maka nilainya D. Ini ada berapa kurungnya nih? 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3 kurung tutup. Habis itu kita enter. Maka di sini nilainya D. Kenapa kok bisa D? Karena nilainya 50. Dia bukan di atas 90, tidak dimasuk di dalam B, tidak dimasuk di sini, maka tinggallah itu nilai D. Kita klik tarik semuanya. Maka nilainya A, B, C, D langsung jadi. Ya. Inilah bentuk-bentuk logikanya. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa mencarinya di sini. Jika kita coba satu-satu, jika G2 lebih besar dari 90, G2-nya itu rata-ratanya di sini, ya. Ini jika G4 atau gini, G4 itu di sini, kalau yang di sini ya di G2, ya. G2 atau rata-ratanya lebih besar dari 90, maka A, koma. Jika ini 80 sampai dengan 90B, maka di sini ditulis di atas atau sama dengan 80 DAB, koma. Jika, nah jadi makanya ada dua pilihannya. Jika tidak ini, tidak ini, tidak ini. Jika tidak lebih dari 90, jika nilainya 90 di atas A, jika ini nilainya B, jika ini C, dan jika ini adalah D. Jadi tinggal koma-koma enter. Terus kemudian saya akan menilai yang dapat nilai A itu siapa saja. Saya bisa aja nih, saya blok lagi, kita sort ini tadi, sort ini filter. Nah, keluarlah di sini muncul tanda nilai seperti ini. Saya klik di sini, klik. Nah, di sini akan muncul. Ya, apa yang saya mencari? Nilai A. Tinggal saya klik A. Oke. Maka ya muncul nilainya, semuanya kelihatan. Oh, ternyata ada 3 orang. Kalau yang B, ya udah tinggal B aja, B. Oh, tinggal B-nya muncul sekian orang. Ya, kita bisa melihat caranya dari sini. Daripada kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita bisa melihat di bawah di sini. 9 dari 18, artinya semuanya itu rekornya itu ada 18, ya, 18. Nah, sekarang kalau ini nilai A sama nilai C ada berapa yang muncul? Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 di sini, ada 5. Ya, dari berapa? Dari keseluruhan. Keseluruhannya itu ada berapa? Ada 18 ini. Ya, tapi kalau kita ngitung tadi dengan cara yang cepat, untuk nilai A ini jumlah misalnya, ya, untuk nilai B, nilai C, nilai D, jumlah. Caranya tadi masih kan nggak? Jumlah berarti sama dengan diblok dulu ini ya, diblok dulu semuanya, diblok semuanya. Sudah. Oh, maaf, hitung tadi pakai count F, ya, count F ini, count F ini. Nah, count F
blok di sini semuanya, blok di sini, tanda koma. Apa yang mau dicari? Nilai A. Nanti tanda petik nilai A ini dalam kurung, udah enter, 3 muncul. Nilai B nya sudah berapa? Juga sama dengan count if dalam kurung ringnya ini di blok di sini, koma, apa yang dicari? B dalam bentuk kurung enter. Yang C, count if dalam kurung di sini tanda kurung T C T dalam kurung 2. Yang D juga sama, count if dalam kurung blok lagi D, apa yang dicari? Nilai D, enter pada 4 ya. Nah sekarang kita coba A nya ada 3 ya, 1 2 3. Coba sekarang kita rubah ya, D nya ada berapa? 4, ini D, kita rubah coba, nanti ini berubah nanti ini ya, ini kita rubah, kita rubah ini, coba kita lihat, perhatikan baik-baik di sini ya. Kalau ini saya ganti nilainya 0, saya ganti dengan 100, maka di sini otomatis rata-ratanya jadi 70. Kalau dia 70 masuk kategorinya apa? Dia masuk kategori nilai C. A nya sekarang tinggal 3, B nya 9, C nya 3, dan D nya 3. Dia langsung otomatis berubah. Nah inilah kehebatan Excel. Jadi kita tidak melihat angka di sini ada berapa, tapi kita bicara masalah sel. Nah besok kalau misalnya Anda ujian, terus kemudian saya coba cari berapakah nilainya di sini, ini kayak gini misalnya ya, A saya tulis 3, terus kemudian ini 9, terus kemudian ini 3, ini 3. Mungkin saya bisa dibohongi ya, saya bisa dibohongi, bentuknya sama nggak? Sama. Tapi apa yang bisa membedakan? Ini saya kasih tahu. Kalau begitu saya klik di sini ya, maka di sini akan muncul rumus. Tapi kalau saya klik di sini, maka yang akan muncul adalah angka 3. Yang ini saya 9, muncul angka 9 ya. Jadi seperti itu ya. Saya bisa saja menuliskan seperti ini misalnya. Saya suatu ketika saya akan menggunakan pemisalan. Misal ya ini, misal saya akan menuliskan nilai Q1, misalnya Q1 ya, nilai di sini. Ini sama dengan saya tulis di sini 40 ya, enter. Maka di sana akan sama. Di sini sama. Tapi kalau saya nuliskan di sini 33, maka di sini begitu saya enter dia akan berubah. Ya, begitu berubah maka semuanya juga akan berubah. Di sini semua yang tadi terikat itu semuanya akan berubah. Saya akan membuat grafiknya, masih ingat enggak membuat grafik? Blok dulu di sini. Insert kolom. Ya, di sini. Jadi. Nah, sudah jadi. Ini adalah bentuk grafiknya. Ya. Kalau saya ini D-nya ini saya ganti lagi misalnya ini ya, D-nya. Oh, B-nya terlalu banyak misalnya, B-nya terlalu banyak, ini B-nya saya ganti misalnya ini 40 misalnya. Coba lihat B-nya 8, 9 ya, langsung berubah enggak? Jadi 8. Dan grafiknya juga langsung berubah otomatis. Ya. Karena ini mengikuti di sini. Oke, saya kira mungkin ini adalah bentukan logika ya dari sebuah Excel, dan nanti dalam episode terakhir kita akan mencoba dengan menggunakan VLOOKUP
Saya kira sudah cukup sekian dulu. Terima kasih dan selamat belajar.